Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam The Message sebelumnya, kita sudah sama-sama merenungkan pencobaan pertama dan pencobaan kedua yang dialami oleh Tuhan Yesus selama berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Dan dalam kesempatan kali ini saya mengajak kita untuk merenungkan pencobaan yang ketiga yang dialami oleh Tuhan Yesus. Untuk itu mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 4 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, kalau dalam pencobaan yang pertama, iblis berusaha membuat Tuhan Yesus meragukan jati dirinya sebagai anak Allah. Dan dalam pencobaan yang kedua, iblis berusaha membuat Tuhan Yesus meragukan kasih dan kuasa Bapaknya. Maka dalam pencobaan ketiga ini, iblis berusaha mengalihkan fokus hidup Tuhan Yesus. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa kita semua, dosa dunia ini, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, iblis berusaha mengalihkan fokus hidup Tuhan Yesus ini dengan mencoba menawarkan kekayaan dunia, kemegahan dunia kepada Tuhan Yesus. Tapi kita melihat Tuhan tidak terkecoh dengan godaan iblis, bahkan Tuhan menghardik iblis dan mengusir iblis pergi daripadanya, dan fokus hidupnya tetap untuk melakukan kehendak Bapa. Nah, saudara, melalui hal ini kita juga harus belajar bahwa dalam hidup ini salah satu hal yang harus kita jaga adalah supaya fokus hidup kita dalam segala kesibukan, kepadatan, rutinitas kita, maka biarlah fokus hidup kita tetap untuk mengutamakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan berbakti kepada Tuhan. Lalu jangan sampai fokus hidup kita berubah, saudara. Ya, dalam beberapa kesempatan saya menyaksikan ada anak-anak Tuhan yang waktu mereka pertama kali lahir baru, mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tekun beribadah. Tapi seiring waktu, seiring dengan berbagai hal, kesibukan dan lain sebagainya, mereka tinggalkan ibadah, bahkan tidak beribadah lagi. Ada juga, saudara, anak-anak Tuhan yang waktu mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mereka menyerahkan hidup mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tapi seiring waktu, ada juga yang mulai meninggalkan pelayanan mereka, bahkan tidak melayani lagi. Juga ada anak-anak Tuhan, waktu hidup mereka dipulihkan, mereka hidup sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Tetapi seiring waktu, akhirnya mereka tidak sungguh-sungguh lagi melakukan firman, dan bahkan ada juga yang kembali pada kehidupan lamanya. Nah, saudara, saya mengajak kita semua untuk meneladani Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Berapa lama pun kita sudah mengikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, sudah hidup dalam kebenaran, kita tetap melakukannya dengan segenap hati, dan kita tetap melakukannya dengan kesungguhan yang sama, dengan semangat yang sama. Karena kita tahu bahwa semua yang baik dalam hidup kita datang daripada Tuhan, dan pada waktunya nanti kita akan kembali kepada Tuhan. Karena itu jangan sampai apa yang ada di dunia ini mengalihkan fokus hidup kita untuk berbakti kepada Tuhan. Karena itu saya mengajak kita semua, mari saudara, jaga ibadah kita, kesungguhan kita untuk beribadah. Mari kita tetap melayani pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan tinggalkan apapun alasannya. Mari kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Banyak hal dalam hidup ini yang harus kita kerjakan, harus kita tunaikan, harus kita laksanakan, harus kita penuhi. Tapi jangan sampai semuanya membuat kita meninggalkan tanggung jawab kita untuk berbakti kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau ini kita lakukan, kita akan hidup menikmati kebaikan Tuhan, dan kita akan hidup dalam damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Karena itu mari berdoa bersama dengan saya, saudara, supaya Roh Kudus tolong kita untuk kita hidup meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mari satukan hati. Hamba-Mu datang kepadamu, Tuhan, bersama dengan seluruh jemaat-Mu, dan kami berdoa kepadamu, Roh Kudus, minta pertolongan supaya kami diingatkan, dituntun, supaya kami bisa hidup dengan kesungguhan hati yang sama, bahkan semakin lama
semakin lebih sungguh-sungguh lagi untuk hidup kami mengutamakan Tuhan, berbakti kepada Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, dalam setiap kesibukan rutinitas hidup kami, kepadatan hidup kami, biar kami tetap memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Dan kami percaya semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kami sepanjang umur hidup kami sampai kekekalan nanti. Dan hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu melepaskan berkat buat jemaat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau di segenap jalan-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah saat ini berkat jasmani dan rohani yang berlimpah-limpah, yang terbaik dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku lepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Nah, demikian saudara perenungan firman Tuhan kita hari ini. Biar jadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati dan shalom.